dari kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bu RT 13 RW 1 13 ya Bu ya, Bu ya 13 RW 1 Kelurahan Sumberjaya, dan teman-teman Redcar yaitu Pak Paryoto dan Pak Dirin serta anggota Redcar, anggota Syaricat, dan Bapak dan Ibu warga sekalian. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, dapat berkumpul, bersilaturahmi, dan sekaligus kita latihan bersama Pak Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Arianto, saya bertugas sebagai Satgas Kelurahan Sumberjaya. Dan pada kesempatan ini kami diundang oleh Bu RT karena warganya pengen berlatih bersama. Jangan sampai berlatihnya setelah kejadian baru manggil damkar untuk latihan pemadaman. Nah, ini kita sama-sama untuk mensosialisasikan cara penanganan kebakaran awal di masyarakat. Yang pertama nih Bu, kita mau nanya, benar Pak? Enggak Pak Bu, kalau pemadam itu kalau kebakaran sering datang terlambat Bu, benar nggak? Mana laporannya? Iya, apalagi latar belakang lingkungannya yang mobil damkar saja susah masuknya ya Bu ya. Ya, jadi oleh sebab itu kita mengajak Ibu dan Bapak untuk mitigasi, untuk latihan bersama. Jadi jangan sampai api sudah besar baru manggil pemadam. Belum lagi Bapak dan Ibu kalau terjadi kebakaran bingung mau lapornya kemana nih. Ada yang tahu nggak Bu nomor telepon damkar atau kedaruratan? Ya 112 Bu. Ya 112 itu tidak dikenakan biaya, tidak dikenakan pulsa, yang penting ada HP-nya, kondisi HP-nya hidup Bu. Ya, itu bisa menghubungi nomor 112. Apa aja nih yang bisa dilaporkan? Nah, boleh apa aja Bu yang bersifat kedaruratan. Jangan misal ada tikus atau di plafon lari-lari manggil pemadam. Nah ini nggak ada kedaruratannya Bu. Ya kalau terus ada lagi ada ular. Ularnya di mana Bu? Di Danau Sunter. Nah ini juga memang habitatnya Bu. Jadi mohon untuk menghubunginya pada tahap kedaruratan. Seperti ada ular masuk rumah, ada warganya atau keluarga kita kekunci di kamar mandi. Iya. Terus ada lagi juga nih Bu. Ibu atau Bapak habis dari mall, nyampe rumah terburu-buru karena kebelet mau ke kamar mandi kan. Kuncinya patah, ceklek. Nah itu ada kedaruratannya nggak Bu? Yo, iya betul. Ibu bilang sendiri bisa. Kan kita punya tetangga Bu. Ada tukang bangunan gitu minta tolong tukang bangunan. Tapi kalau misal
ibunya di kamar mandi atau di kamarnya kekunci dari luar oleh anaknya atau apa, kuncinya patah, nah itu boleh menghubungi damkar. Karena apa Bu? Ada nyawa yang harus diselamatkan seperti itu. Kalau nggak ada kedaruratannya, nah itu silahkan menghubungi tetangganya atau kuli bangunan. Nah, untuk sekedar informasi beberapa tugas dari pemadam kebakaran, yang pertama yaitu pencegahan kebakaran Bu. Seperti yang kita sedang laksanakan hari ini, kita dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan kebakaran melalui kita memberi sedikit informasi ke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk penanganan awal kebakaran. Nah, terus tugas yang kedua yaitu upaya pemadaman kebakaran. Yang ketiga, penyelamatan. Nah, ini yang sering kita kebanjiran laporan itu tugas penyelamatan Bu. Seperti ada kucing di jalan tol atau di kolong tol, itu kita yang meluncur Bu, karena sifatnya kedaruratan. Terus ada warga kejebak di lift, nah itu juga salah satu dari upaya penyelamatan. Nah, ini sedikit informasi, apabila ibu dan bapak nih lagi berkunjung ke mall, itu apa yang pertama ibu lihat apa tuh Bu? Jalan evakuasi. Ya bisa, apalagi? Sama baju. Yang pertama pasti promo atau diskon, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi yang pertama kita harus tetap mau berkunjung dimanapun kita lihat untuk aman diri kita Bu. Misalnya kita masuk dari pintu depan, nah kita ingat-ingat juga nih Bu, untuk apabila terjadi listrik mati atau apa, oh pintunya sebelah sana. Nah terus saat masuk kita perhatikan juga arah jalan keluar. Nah itu untuk sarana keselamatan jiwa kita Pak Bu. Nah selanjutnya untuk kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ada kebakaran, ada gempa, ada listrik mati, kita minimal tahu arah jalan keluar, seperti itu. Nah, untuk seputar kebakaran di DKI Jakarta ini, potensi yang paling besar penyebab kebakaran itu yang pertama konsleting listrik Bu, atau fenomena listrik. Nah, ini yang paling tinggi. Itu kita sampaikan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati atau lebih teliti dalam menggunakan instalasi listrik. Jangan tertarik dengan harga promo, misal beli bolam atau beli lampu, nyari yang harga semurah-murahnya. Nah itu berpotensi untuk sering terjadinya konsleting Bu, karena kita tidak menggunakan peralatan listrik yang yang aman atau yang ber-SNI. Nah ya, yang ber-SNI itu penting Bu. Terus selanjutnya itu hindari untuk penggunaan stok kontak atau colokan yang bertumpuk nih Bu. Nah itu penting, sering ya jangan gunakan instalasi listrik yang bertumpuk-tumpuk, udah dipakai T, ditiban lagi. Nah terus satu lagi nih Bu, di rumah Ibu ada yang masih menggunakan roll kabel yang gulungan itu, ada nggak Bu? Ada. Nah itu kita nggak melarang menggunakan roll kabel, cuman tetap dilihat kondisi kegunaannya. Jadi jangan menggunakan roll kabel dalam posisi tergulung, itu kemudian dicolokin pakai kulkas, pakai TV dalam jangka waktu terus-terusan. Nah itu kalau informasi dari petugas yang ngerti tentang listrik, gunanya roll kabel itu dalam kondisi terurai Bu.
Jadi ya terurai, misal ibu mau ngelas atau mau nyetrika agak jauh ke sana, jadi diurai. Panas yang ditimbulkan dalam kabel itu akan keluar Bu kalau kondisi terurai. Tapi kalau kondisi digulung terus buat nyolok kulkas, nyolok AC, nyolok TV terus-terusan, nah ini kan beresiko menimbulkan panas pada kabel nih Bu. Nah itu sering terjadi di TKP kebakaran. Kita lihat yang bikin angus, oh roll kabel nih, berarti penggunaannya terlalu panas sehingga menimbulkan konsleting listrik. Nah terus ada lagi pengalaman masih di wilayah Tanjung Priuk, itu terjadi kebakaran itu disebabkan oleh indoor AC Bu. Indoor AC terus bawahnya ada sofa. Jadi begitu dia koslet ada percikan jatuh ke sofa, akhirnya terjadi api yang besar, itu penyalaan pada sofa. Jadi kami menyarankan untuk pemasangan instalasi seperti AC jangan di dekat yang berpotensi seperti bawahnya kasur, bawahnya sofa. Nah itu kita hindari. Jadi misal pun bawahnya meja itu masih bisa lah, istilahnya kalau koslet itu enggak langsung penyalaan yang besar. Nah ada lagi di pemberitaan di TV, di pemberitaan media, ada terjadi kebakaran disebabkan oleh ledakan tabung gas. Betul nggak itu Bu? Iya. Cuman saya mau nanya nih, tabung gas itu memang bisa meledak Bu? Ya, karena kita saat pemadaman kebakaran berapa kali menemukan tabung gas dalam posisi gosong-gosong sampai hitam, dari hijau jadi tadinya melon jadi melon gosong gitu, itu nggak meledak Bu. Ya, jadi yang meledak itu apabila terjadi kebocoran gas. Nah itu seperti itu, kebocorannya udah mengisi satu ruangan dapur ibu misal. Ya, mengisi satu ruangan dapur ibu, terus ibu masuk tinggal nyari pemantiknya tuh, gasnya udah terisi dalam satu ruangan, tinggal nyari pemantiknya. Pemantiknya dari HP bisa, dari lampu kita cetetin bisa, bapaknya bangun tidur nyalain rokok bisa langsung jadi. Nah itu yang meledak tuh itu Bu, setelah terkonsentrasi dalam satu ruangan. Jadi kalau ada bocoran seperti itu, kami sarankan untuk membuka ventilasi dulu. Membuka ventilasi, pastikan regulatornya kita lepas dari tabung gasnya dibawa keluar, kita kipas-kipas. Nah itu keluarkan yang bocoran gasnya, itu kita keluarkan. Nah setelah dipastikan keluar, nah baru kita bisa merasa aman. Itu seperti itu Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Mungkin pengalaman. Yang mau cerita pengalaman maupun ada yang mau tanya seperti apa, silakan Bu RT sendiri. Ya karena ya. Kalau goreng itu Pak, minyak sayurnya kan suka panas. Naik ke atas. Ya, itu seringnya kalau misal ibu misal lagi memasak nih. Nah, kita pernah kejadian Bu di apartemen lantai 17 atau 13, lupa saya, pokoknya ganjil urutan. Jadi iya, ganjil, kalau 16 genap Bu. Jadi ada kebakaran di apartemen. Kita datang, cuman namanya apartemen itu hidrannya segala macam bagus, jadi ditangani oleh safety-nya gedung. Nah kita wawancara sebentar nih sama pemilik rumah. Ternyata kejadiannya dia, ibu-ibu ini lagi memasak di dapur. Terus dia menerima telepon dari bapaknya, Pak, uang KJP udah cair Pak. Kok maaf Pak, Bu,
Iya. Bu, gaji udah saya transfer ke ibu. Nah, gitu kan. Dia langsung lari-lari dari lantai ganjil 13 turun ke ATM bawah. Dia lupa tuh sama penggorengannya. Iya, begitu udah megang duit, ada informasi kebakaran. Naik ke atas ternyata kejadiannya seperti itu, kelalaian. Nah, tadi Ibu tanyakan seputar minyak goreng. Benar, itu kalau minyak goreng kita lagi memasak, itu kalau misal kita abaikan nih, misal lagi goreng kerupuk atau yang paling cepat goreng kerupuk, itu dalam beberapa menit harusnya kita angkat, kita diamkan, itu otomatis penyalaannya udah langsung jadi, Bu. Dari tadinya apinya ada di bawah penggorengan udah pindah ke atas penggorengan. Nah, itu penyalaannya cepat. Nah, itu saat menanganinya pun itu Ibu harus berhati-hati karena minyak yang ditimbulkan oleh pembakaran ini pasti akan meletus-meletus ke kanan kirinya, Bu. Nah, berpotensi licin. Jadi bukan kita saat pemadaman kena luka bakar, kadang bisa juga kesleo atau kadang hal-hal yang tidak kita inginkan karena kita kurang hati-hati saat penanganan. Nanti akan disimulasikan oleh Pak Paryoto cara menangani kebakaran pada instalasi tabung gas. Ada lagi mau ditanyakan? Terus yang kedua, kebocoran pada instalasi tabung gas atau kenapa saya sebut instalasi? Karena kebocorannya bukan hanya di satu titik, Bu. Misal dari penggunaan selang yang sudah bertahun-tahun kita gunakan cuman nggak pernah perawatan, nggak pernah diganti. Nah, itu sering terjadi kebocoran. Iya, itu bisa menimbulkan konsleting listrik juga bisa. Terus saat Ibu mau pulang kampung juga dipastikan penggunaan instalasi listrik seperti kipas angin atau instalasi lain itu dipastikan dilepas. Ya, karena sering kejadian kebakaran penghuninya pulang kampung gitu kan. Terus yang berikutnya, kalaupun pulang kampung mohon untuk dititipkan ke kanan kirinya, diinformasikan kalau akan pulang kampung. Jadi saling menjaga lingkungannya, Bu. Karena musibah kebakaran bukan hanya jadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tapi tanggung jawab kita semua. Setuju ya, Bu ya, Pak? Ya, seperti itulah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita kembalikan ke Pak Paryoto. Ya, terima kasih Pak Haryoto. Tadi belum ada yang nanya, kalau misalnya gas sudah menyebar di ruangan, solusinya bagaimana? Yang pertama, jangan nyalain listrik, jangan nyalain rokok, dan juga jangan ya. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu dari bepergian terus nyampe rumah langsung tercium aroma bocor bau gas, itu boleh langsung kita menuju ke instalasi gasnya aja, Bu. Kita copot regulator, kita buka pintu atau jendela. Terus yang dipastikan gasnya juga disingkirkan dari lokasi tersebut. Ya, setelah dirasa bau-bau gasnya itu sudah hilang, nah itu insya Allah sudah nyaman, jadi udah aman. Seperti itu, Bu. Ada lagi, Bu? Itu kalau Silakan, HP itu orang kan kadang HP sembarangan itu dicolok, colokan isinya casan tuh nggak ditarik. Itu Pak, biasanya mereka pada mengabaikan kan? Iya. Dipikir aman-aman, itu justru bahaya ya, Pak? Karena saat HP itu dicas kan ada semakin lama panasnya pasti berasa tuh normal, apalagi ngecas sambil dimainkan. Malah pernah ada kejadian anak-anak lagi main HP-nya meledak, kena luka di mukanya seperti itu. Ya langsung ya.
Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Haryanto. Haryanto, cukup jelas. Selanjutnya kita sama-sama lihat apabila di tabung gas mendapatkan kebocoran dan menimbulkan api yang nyala. Contoh seperti ini. Dimohon jangan panik, karena panik. Ya ini untuk membuktikan juga kalau tabung gas itu sudah didesain sedemikian rupa biar aman, tidak meledak Pak. Bu. Ya. Ada yang mau coba nih Ibu? Ayo. Ayo silakan Ibu, yang Bu RT boleh. Buat contohin dong. Bu itu, Bu ini, kasih Bu. Kita sekali lagi jangan panik, karena panik akan menambah masalah baru. Oke Bu, bisa Bu. Pak Haryanto mic aja biar diperintah. Biasanya dari kecil dulu Bu, atau langsung besar kalau lubang di selangnya sudah gitu. Sekali lagi jangan panik dulu, kita langsung dari induk. Tutup Bu, tutup katup. Harus buka pelan-pelan. Tutup dulu ya. Mau itu nyobain. Praktek. Ya, nyobain biar nggak penasaran. Ibu-ibu dong. Kalau misalnya ini kan kondisi nyala, apapun suka di selang itu ada nyala. Katupnya lu. Lubang angin langsung. Tutup langsung. Iya, jari. Nah. Nggak panas langsung ini langsung dimatiin. Biar nggak keluar terus. Maaf kalau kan cuma ada selangnya itu gimana? Oh iya. Cepet banget sih. Silakan yang ada selangnya pasang. Sekarang kalau yang selangnya sudah nyala, solusi seperti apa? Silakan. Ini ada yang jual nggak? Ibu-ibu biar berani sini nggak apa-apa. Ibu-ibu nomor 1 harus kuat. Tantangani. Seperti yang tadi bilang Pak Haryanto, sudah disedes ya, aman. Yang penting jangan panik. Kalau panik kan bisa nyenggol kanan kiri. Tante cobain. Gampang. Kan yang di dalam yang di rumah ibu-ibu suami. Tuh, yang di rumah kan ibu-ibu. Harus ibu-ibu. Ayo. Udah Ayo Bu Yani. Oh ini nyobain aja nih. Nggak apa-apa. Ayo. Sini, Suci sama siapa? Kamu kan di rumah. Mbak. Ayo. Nggak panas. Ayo silakan. Besok ada lagi loh Pak. Ayo. Moga Pak yang pengen mencoba. Sing. Nah, boleh Bu. Bebas. Oleh ibu-ibu apabila ibu sedang memasak di dapur terjadi penyalaan pada minyak goreng. Iya bisa. Nah kalau apinya udah seperti ini, nah Kalau sudah api gede seperti ini, tentu ibu pasti panik. Maka udah langsung pakai. Iya. Lihat tuh ibu. Nah ini cara menggunakannya nggak harus pakai anduk Pak, Bu. Jadi lap juga boleh. Yang terpenting
itu media yang kita gunakan lebih besar dari area yang terbakar. Nah, yuk tetap berhati-hati. Ya, ikutin arah angin. Set. Nah, kita usaha. Dipastikan sudah mati, kemudian diangkat lagi. Pak Lurah, ya Allah, Pak Lurah sih, Pak Lurah. Sehat Pak Lurah, tuh. Baru kenal kan Pak Lurah kita nih. Pak Lurah kita yang paling biasa. Biasa sampai kemarin ya. Nggak sampai kemarin Pak satu. Pak Lurah kita nih yang baru. Pak Lurah lihat sabar, jangan maaf ya doang. Kasih. Anak gue ya tadi. Iya, dia Ayo Bapak dan Ibu, kita simulasikan ibu-ibu ayo. Silakan. Ibu dulu, monggo Bu. Jadi jangan sampai mencobanya di rumah Bapak dan Ibu sekalian. Kita mencobanya di sini aja. Ayo. Oh ya. WRT dulu. WRT dulu. Ya, tetap lindungi telapak tangan kita, jangan sampai ya. Mantap. Ya. Luar biasa BRT. Ya. Tetap cara membukanya dilindungi telapak tangan bola, Bu. Jadi dilakukan masih ada penyalaan lagi. Ada. Oh iya. Ya. Oh iya. Oke. Tetap hati-hati ya. Hati ya. Oke. Jadi ibu yang lain ayo, berani. Bapak. Ya, lindungi Nah, telapak tangannya, bro. Itu telapak tangan marjarinya dengan definisi. Nah, ya. Ya. Tetap hati-hati, Bu. Tetap hati-hati. Angin. Angin. Ya. Oke, ya. Tetap tenangnya, ya. Tetap lindungi telapak tangan saat ngambil. Iya. Ya. Ayo silakan bapak-bapaknya yang mau coba. Ya, silakan Pak. Ya, cara megangnya dulu Pak. Pak Richard, cara megangnya. Tetap lindungi telapak tangan Pak. Ya. Tangannya parah sih. Ya, sip. Ya, tetap jangan ragu-ragu Pak. Jangan ragu-ragu. Ya, pelan-pelan set. Iya, luar. Buka Pak. Lindungi telapak tangan Pak. Hidup Pak Rasmi. Ayo bapak-bapak yang di belakang. Ayo Pak Yono. Bapak-bapaknya. Jangan mau kalah sama ibu-ibu Pak. Pak Yono. Maju, ayo maju. Pak Yono, ayo. Ayo nah. Pak Yono. Baru artis ini. Artis 13. Artis 13. Nyalain aja, nyalain. Tenang.
tenang. Ya, gampang. Kita lindungi telapak tangan. Ya, jangan sampai jari kita Lihat angin. Api, ya. Pelan-pelan. Jangan diintip, Pak. Ya. Oke, aman. Buka lagi. Nah, ini kita akan contohkan Ibu cara yang salah. Jadi saat kebakaran pada minyak goreng atau pada bahan bakar minyak itu kita mengatasinya melalui disiram menggunakan air. Cara yang salah ya Bu ya, yang ditiru ya. Nanti kita praktekkan. Tuh, cara yang salah jangan ditiru Bu. Tuh. Ya, apinya bukannya mati, akan lebih besar. Ayo Bu, ada yang padamin Bu. Ayo. Ayo Bu Yani, padamin Bu Yani. Tante. Jangan apa Bu. Tante Ani. Ayo. Ya, dampingi Bu, tenang Bu. Oh, di depan itu. Ya, jadi tindakan tangannya. Kalau itu lemparnya mungkin sudah punya sedikit pengalaman. 1, 2, 3. Ore. Siap. Hidup badai. Ada lagi? Silakan. Bapak-bapaknya. Berani nih. Cobain. Aku cobalah. Nah, ini untuk kompor yang terakhir Bu, Nanti kita ganti ke alat pemadam modern yaitu apa? Ya. Apabila api sudah menyebar ke ruangan, maka solusinya pakai apar. Silakan satu lagi siapa nih? Satu lagi. Tante Ani. Bapak yang sana, Bapak yang sana. Ayo bapak-bapak, ayo di sana. Bapak yang sana, Pak. Ayo, Pak. Terus. Nyobainnya di sini aja, jangan di rumah. Tik. Apinya udah takut di luar. Terus. Ini coba sini cowok satu. Boros. Orang diajarin, Ayo, kita dampingin Pak. Ayo Pak. dampingin. Ayo Mas Tondo, sini Mas. Ayo anak muda. Mas, Ya, Mas. lewat sini Pak. Dampingin sama Pak. Sekali lagi, kodenya jangan panik. Ya, cakep. Cakep. Nah, ini kita sebut cara penanganan menggunakan peralatan tradisional Bu. Jadi di rumah Ibu boleh menggunakan handuk yang dibasahkan, spray, boleh, alat juga boleh. Nah, dipastikan untuk dibasahkan. Kenapa? Jadi basah Bu, kenapa? Jadi kalau dibasahkan itu untuk pori-pori. Kalau handuk kan kita lihat pori. Kalau kita basahkan itu udah rapet. Nah, seperti itu. Pada Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sangat terima kasih Pak Lurah sudah hadir. Maka dari itu nggak lengkap dasarnya apabila Pak Lurah sebelum dilanjutkan kepada Pak Lurah mohon sepatah dua patah katanya untuk teman-teman penyemangat di RT 13. Halo ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangatnya lupa. Pagi mantap, luar biasa itu aja ya. Selamat pagi. Luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dari Sudin Damkar Jakarta Utara. Terima kasih atas kehadirannya dan juga sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran di RT 13 RW 01. Yang saya hormati juga Bu RT 13 RW 1, para tokoh masyarakat, para pengurus, dan ibu-ibu kader. Nah izin nih, saya juga bawa ini nih. Pak Duki. Tentunya di minggu pagi ini, alhamdulillah puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka, dan juga izin berkenalkan diri. Karena izin saya juga baru, ya, mungkin sudah 1 bulan, dan juga ini dalam kesempatan setelah kegiatan kerja bakti tadi dari RW 02, lanjut juga di RW 1, mampir khusus nih ke RT 13 RW 1. Karena RT 13 RW 1 sudah melakukan pemilihan sampah, sekaligus ternyata pagi ini juga ada sosialisasi dari teman-teman damkar. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan terkait teori dan juga prakteknya bermanfaat apabila terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Ini juga ada bantuan, udah banyak, berapa? 30 apa berapa ya? Tadi Ki? 30 ya? 30. Ini yang saya tahu sudah dipilah ini sampah anorganik. Mudah-mudahan sampah organik juga. Yang kita ketahui di RW 1 ini sebenarnya banyak penggiat-penggiat lingkungan hidup ya. Dan juga bank sampahnya sudah banyak yang aktif. Mudah-mudahan selain sampah anorganik yang nilai ekonomis, sampah organik juga nih, yaitu sisa-sisa makanan. Jadi ini sebenarnya untuk setiap rumah nih. Setiap rumah ini ada tutupnya juga ya. Kurang Pak Lurah. Ada tutupnya. Banyak. Jadi dipilah sampah organik, jangan dicampur sampah anorganik. Bisa kita contohkan, salah satu bisa jadi komposter ataupun maggot ataupun yang lainnya. Membuat ekoenzim, Pak. Ekoenzim juga bisa ya, ekoenzim. Kemarin juga ada pelatihan, banyak sekali manfaatnya ekoenzim. Mudah-mudahan ini kalau rumah tangga berapa nih RT sini? Ini ada Nggak cukup ya 30 ya? Kurang, Bang. Nanti dikirim lagi ya, Pak. Kan net stok ya. ada 68. Tapi ini kayak RT pertama yang dikasih ini nih kayaknya. Buat ekoenzim, Pak, kami sudah membuat Iya, jadi setiap rumah tangga dikumpulkan, yang dijadikan satu. Mungkin ada yang sudah kenal nama saya? Sudah, Oh, udah ya. Belum Pak, belum. Tentunya izin perkenalkan diri, nama saya Lutfi Rahman. Silakan kalau ketemu ataupun ada permasalahan atau urusan di kelurahan silakan. Dan juga bisa melalui Bu RT. Intinya nggak bakal dipersulit, dan juga saya siap membantu apapun, silakan dikonsultasikan atau koordinasikan. Alhamdulillah damkar juga banyak, poskonya baru ternyata ya, bagus. Mudah-mudahan ini sosialisasi aja, nggak ada kejadian di kita ya. Amin. Hampir ya, makanya tetap waspada. Ini punya apa nggak Bu? punya. Alhamdulillah punya apar, karena Ada emang beberapa rumah juga ada. ada gerakan punya apa, ada gempar ya, gerakan masyarakat punya apar. Mungkin itu saja. Udah bisa menggunakan apar belum? Nanti ya? Ini ada nanti Latihannya lagi. Mudah-mudahan bisa nih. Selain punya, menggunakannya juga harus bisa. Mudah-mudahan nggak kepake juga sih, saya harap. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Tetap semangat, tetap kompak, dan juga jaga lingkungan. Terima kasih. Pak, penyerahannya Pak.
Oh gitu ya. Nyerahannya 30 ya. Di sini berapa? Saya kira 30 apa? Banyak, Pak. Banyak ya. Menyusul kan. Simbolis. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lingkungan RT 13 RW 1 tetap bersih, rapi, dan pengelolaan sampah dari sumber dapat terlaksana dengan baik. Amin. Ada yel-yelnya RT 13 dipersilakan. Ayo Bu Eti lah. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih. Ayo daftar, ayo daftar. Kita foto bersama dulu. Lestari. Daftar apa nih? 54 dulu Pak, 54. Kalau daftar apa itunya? Semangat. Pantang pulang. Sebelum padam. Ini dong RT 13 siap pilah sampah. Tunggu 100% pilah sampah. Siap, RT 13. Langsung. 100%. Iya. RT 013 RW 01 pilah sampah dari sumbernya 100%. Sekali lagi terima kasih Pak Lurah. Yang kita bawa yaitu APAR, alat pemadam api ringan, di mana APAR bisa didefinisikan sebagai alat pemadam api yang bisa dioperasikan oleh satu orang, memiliki berat jenis dari 1 kilo nyampe 18 kilogram. Oh ya. Apa? Satu orang memiliki berat 1 kilogram sampai dengan 18 Ayo kilo. nih, dengerin Bapak-bapak. Nih, dengerin. Andi, dengerin ini nih. Ya, untuk yang kita gunakan ini saat ini jenis dry chemical powder atau bubuk kimia kering. Ini cara penggunaannya cukup simpel, Bu. Yang pertama yaitu kita cek kondisi tekanannya, Bu. Dipastikan pada kondisi hijau, Pak. Sebelum kita bawa ke TKP dipastikan kondisi hijau atau bertekanan. Nah, setelah itu kita taruh di bawah. Posisi jarak aman tangan kita 1 lengan, Bu, dari APAR. Nah, fungsinya APAR ini kan bertekanan, Bu. Jangan sampai nyabutnya seperti ini. Dikhawatirkan nih ada tekanan mental ke atas. Nah, posisi jarak amannya 1 lengan. Kita cabut pin pengaman. Ya, tarik, set. Ya, tarik. Setelah itu bebaskan handle. Ya, bebaskan selang. Bebaskan selang. Setelah itu, sono Pak, sono takutnya tekanannya ke plafon. Nah, cek tekanan, apakah APAR ini layak atau tidak? Kita kagetkan. Nah, kalau seperti ini berarti APAR-nya siap digunakan. Nah, lanjut. Kita bawa ke titik api. Seperti itu untuk jarak tembaknya 2 sampai 4 meter, Bu. Nah, yuk nyalain. Kasih pertama lagi. Dari plastik ada tadi. Oh, solar itu. Campur ya? Ya, awas Cat, jangan situ Cat. Ya. Jarak 2 sampai 4 meter
Nah, ini untuk jenis ini memiliki kelemahan yaitu menyisakan residu, Bu. Jadi saat digunakan itu akan keluar bubuk kimia kering yang lumayan pekat. Ya, yuk sapukan dari kanan ke kiri terus. Oh, cukup. Nah, seperti itu. Ya, Ibu ada yang mau coba? Coba. Bete coba ini. Ayo, Tinggal semprot doang. bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya ada yang mau coba? Itu geli, nyoba tanda. Nyoba ini apa? Nyoba nyeprat. Ayo, jadi langsung disemprotkan aja, nggak usah cek tekanan. Ya langsung aja, Pak. Ya, yuk langsung ke diangkat, Pak. Angkat. Diangkat. Ya. Pak, diangkat, Pak, ininya, Pak. Tabungnya diangkat, Pak. Ya. Cukup. Ya, mungkin ini ya, Pak ya. Bu ya, karena sisa residunya lumayan banyak. Ada yang mau ditanyakan seputar apa, Bu? Kalau enggak, saya mau nambahkan sedikit terkait dengan hidran mandiri, Bapak dan Ibu ya, Pak ya. Jadi di RW 1 ini ada 13 titik box hidran mandiri ya, Pak ya. Tadi kita sudah uji coba di RT 13 itu RT 12 ya, RT 12 itu tekanannya lumayan bagus. Jadi di sini kondisi memang rusak, dari Sudin kami belum ada anggaran untuk perawatan. Jadi kita minta bantuan ke warga untuk ya sama-sama merawat, karena aset box hidran ini sudah diamanahkan ke RW 13, jadi sama-sama kita rawat bersama, Pak. Ya, kalaupun ada warganya yang bisa sedikit ngelas atau apa untuk perawatan box hidran ini, kami sangat berterima kasih, Pak. Punya, Pak, kita nggak punya mesin las. Iya, Maksudnya kita nggak tahu itu masih fungsi atau enggak. Ya, alhamdulillah masih fungsi. Untuk hidrannya masih fungsi. Tadi di RT 12 sudah kita ujikan, itu masih bertekanan. Tapi itu kan boxnya begitu, Pak, lama-lama rapuh, kayaknya nggak, ya? Enggak, Pak. Jadi ini untuk cara penggunaannya. Ini Belum yang pada tahu tuh, itu kan belum pada tahu. ya, Bapak, ada keran induk di sini, kita buka. Cara bukanya, Tuh, Pak, lihat tuh, Nah, ya. turunin dulu, Pak. Ini bapak-bapak biar tahu ini keran ini apa hidran. jadi ini cara penggunaannya, Pak. Apabila terjadi kebakaran, ada salah satu warga yang datang ke pos kami, pos Sunterjaya, karena rumah pompanya di sana. Nah, untuk bantu mengoperasikan rumah pompanya. Setelah itu, setelah sana dihidupkan, ini keran induknya dibuka, Pak. Kalau untuk membukanya, keran induknya berlawanan arah jarum jam. Ini membukanya, ada tulisannya, Pak. Open ke kiri. Nah, terus di dalam ini juga ada nih, Pak. Ini lagi diajarin nih, pakai lu lihat tuh. Terus suruh dilas sendiri, makanya suruh dilas sendiri sama Pak Arianto. Kalau las, nah cuma kan tuh lihat Pak Rapu begitu bagaimana kelasnya, Pak. Jadi untuk, mohon maaf, untuk Sudin kami belum ada anggaran untuk perawatan box hidran. Jadi ini cara Ngelas itu kalau itu penggunaannya beneran. macet ya. Ini makanya nggak pernah dibuka itu kan. Apa jualnya tadi mana sayur? Ayo nak. Ya, macet. Sayurnya mana sayur? Kondisi macet. Jadi cara penggunaannya jangan di bawah. Ini dibukanya
melawan arah jarum jam membukanya. Macet, kondisi Macet ya, Pak? macet. Ini udah nggak fungsi kan makanya. Bokongnya ke kiri, Pak. Tapi ke kiri ya. Ini juga. Nah, mungkin kalau ada warga yang bisa punya WD atau apa, boleh Pak dirawat, kita rawat bersama Pak, karena ini kan aset kita juga. Jadi ini udah diamanahkan dari Sudin Damkar untuk dirawat dan di kita lakukan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Untuk mengingatkan acara telah terlaksana dengan lancar, maka mari kita bersama-sama alhamdulillah kita demi dia sebagai pembaca atau kata berapa pembahasan sedang dalam kita bahwa berkira jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.